Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Santi Aisyah, di blog saya yaitu santinur179blogspot.com. Di sini saya akan menjelaskan tentang EA. Yang pertama, apa saja aplikasi EA yang paling umum digunakan saat ini? Yang pertama itu ada asisten virtual seperti Google Assistant. Yang kedua ada chatbot seperti ChatGPT. ChatGPT adalah aplikasi AI yang paling sering digunakan. Yang ketiga ada aplikasi multimedia seperti Canva, Lumenwave, Midjourney, EA, Dele, Novelty, WhatsApp, dan Runway ML. Yang keempat
oleh ini ya Mbak Santi ya. Oke Mbak Santi, jangan lupa. Nah, pada kesempatan ini kita kan lagi di bidang ilmu sosiologi kan. Selain membahas tentang pengetahuan umum, tentunya membahas juga tentang hubungannya, korelasinya di bidang ilmu sosiologi. Nah, menurut Mbak Santi, bagian mana nih yang dari IE yang tadi dijelasin Mbak Santi yang langsung berhubungan dengan ilmu sosiologi nih? Kira-kira yang mana Mbak Santi? Bisa tolong dijelasin? Yang Oke. Kira-kira yang mana nih yang berhubungan langsung dengan sosiologi nih? yang ini bukan Om, yang sumber daya manusia yang soal nomor 2 yang paling akhir tentang sumber daya manusia yang AI dapat mengotomatiskan tugas SDM dan mendukung pengambilan keputusan, memungkinkan pendekatan berbasis data untuk perolehan bakat serta kemajuan dan referensi karyawan. Itu bukan Om? Oke, itu betul. Ada lagi kira-kira? Itu satu. Terus ada lagi Mbak Santi? Terus yang yang perubahan itu yang nomor 4 bukan Om, yang soal nomor 4 tentang ketahanan pangan bukan Om, yang AI dapat digunakan untuk meningkatkan hasil panen dan mengurangi penggunaan air dan pupuk dalam pertanian. Itu bukan Om? Oke, itu satunya juga. Nah, jangan lupa atasnya juga mengenai kemiskinan nih. Kan? Ya. IA juga dapat membantu dalam melawan kemiskinan global, yaitu misalkan di desa-desa tuh sekarang udah ada modernisasi, jadi tidak menggunakan lagi memperkecil uang kertas gitu kan, tetapi menggunakan handphone. Nah, sekarang di desa-desa tuh sudah menggunakan transaksi pembayaran melalui QRIS. Pernah dengar Mbak Santi? Pernah Om. Nah, udah pernah mencobanya juga? Kalau mencoba belum Om. Oh belum, baru transaksian. Jadi ya tadi misalkan mau di desa, mau apalagi mau di kota, jadi tidak menggunakan lagi, memperkecil uang kertas ya, bukan tidak menggunakan ya. Ada juga beberapa daerah yang hampir tidak menggunakan uang kertas gitu kan. Mau beli menggunakan QRIS atau melalui transfer itu kan justru ibaratnya mempermudah bagi ini kan mentransaksikan kepada orang misalkan yang lebih rendah, dari orang kaya ke orang miskin, ataupun ke orang menengah kan, transaksinya itu begitu cepat gitu kan, jadi lebih cepat dan efisien gitu kan. Nah, kira-kira juga ada lagi di sini, kira-kira yang mana yang melalui pembahasan sosiologi? Yang tentang kemiskinan Om. Ya, tadi kan tentang kemiskinan udah. Oke, ada lagi? Yang mengenai kesenjangan dan keterampilan nih, kira-kira nih menurut Mbak Santi poin ketiga nih, kira-kira pertanyaan ketiga ada mengenai kesenjangan dan keterampilan. Nah, kira-kira Mbak Santi bisa jelaskan lagi? Kesenjangan keterampilan, perkembangan AI dapat menyebabkan kesenjangan keterampilan di masyarakat. Nah, seperti apa itu Mbak Santi? Seperti bagaimana Mbak Santi? Seperti apa? Seperti ini Om, banyaknya AI yang digunakan di masyarakat, jadi kayak membantu gitu kalau misalkan ya gimana? Membantu gimana Mbak Santi? Jadi AI-nya itu dapat membantu masyarakat ketika masyarakatnya tersebut membutuhkan gitu. Oke, jadi bisa nah kira-kira nih
masyarakat nih sebelum mengenal IE. Jadi kan misalkan ada pertanyaan yang sulit nih, misalkan anak-anak dalam menjawab soal gitu kan, mempelajari bahasa asing gitu kan, mengetahui definisi gitu kan ya. Terus juga hal-hal yang tidak tahu seperti pengetahuan umum gitu kan, menambah pengetahuan. Nah, itu kan adanya IE kan. Nah, sebelum mengenal IE, Mbak Santi seperti apa? Dan ada nggak perbedaan setelah mengenal sama sebelum mengenal IE? Nah, kira-kira Mbak Santi seperti apa nih? Ada Om, ada perbedaannya. Kalau misalkan sebelum mengenal EA itu, jadi apa yang kita nggak tahu itu jadi tahu gitu Om. Kayak misalkan eh, kita teh nggak tahu tentang eh, tentang misalkan perubahan iklim di Indonesia dengan perubahan iklim di negara lain. Ketika kita mencari di AI itu kita bisa mengetahui perubahan tersebut Om gitu, Oke, bagus ya itu ya salah satu jawabannya. Oke.